Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, hari ini sudah memasuki pertemuan kedua untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar mengenai struktur isi teks laporan hasil observasi. Itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk pertemuan hari ini, kita masih melanjutkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Materi yang akan kita pelajari mengenai teks laporan hasil observasi yaitu ada kaidah kebahasaan teks LHO atau laporan hasil observasi. Apa saja? Ada nomina dan verba, yang nantinya kita akan belajar mengenai contoh kata dari nomina dan verba dan frasa nomina dan verba. Lalu yang kedua ada afiksasi. Ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Inilah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai nomina dan verba. Nomina. Nomina itu apa? Nomina itu merupakan kata benda, mau itu benda mati atau benda hidup. Jadi, nomina itu adalah nama lain dari kata benda. Nah, kata ya, tadi kita akan belajar tentang kata dan frasa supaya kita bisa membedakannya. Kata itu adalah satuan bahasa terkecil yang seperti kita ketahui ya. Contohnya, wayang, Indonesia, UNESCO itu terdiri dari satu kata kan? Berbeda dengan frasa nomina. Frasa nomina itu adalah dua kata atau lebih dalam satu fungsi kalimat. Jadi, dalam satu fungsi kalimat itu terdapat dua kata atau lebih. Nah, fungsi kalimat itu apa? Fungsi kalimat itu seperti SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, SPOK ini namanya fungsi kalimat. Jadi, frasa itu dalam satu fungsi kalimat ini, dalam satu subjek ini, terdapat dua kata, itu namanya frasa. Nih, contoh frasa nomina ada wayang golek, negara Indonesia, suku Jawa. Karena ini nomina, kata benda, jadi frasanya pun harus bermakna benda. Benda itu tidak harus benda mati ya, tapi benda hidup juga, seperti manusia juga nomina, benda hidup. Organisasi, negara itu juga benda ya, masuknya. Nah, ini ada contoh kalimat lagi supaya kalian lebih paham mengenai frasa. Nih, Ibu Rani mengajar bahasa Indonesia. Ibu Rani merupakan subjek, mengajar adalah predikat, dan bahasa Indonesia adalah objek. Ibu Rani ini merupakan frasa atau kata. Ini termasuk frasa kan, karena dalam satu fungsi kalimat, yaitu fungsi subjek, ini terdapat dua kata. Lalu mengajar merupakan fungsi predikat. Ini merupakan kata atau frasa? Ini merupakan kata, karena hanya terdiri dari satu kata dalam satu fungsi. Lalu bahasa Indonesia merupakan fungsi objek. Ini frasa atau kata? Ini merupakan frasa karena ada dua kata dalam satu fungsi objek. Seperti itu ya. Nah, ini adalah nomina, kata benda. Lalu selanjutnya verba. Verba itu apa? Verba itu adalah kata kerja. Kata verba sama seperti tadi nomina ya, hanya saja ini kata kerjanya. Kata verba, kata kerja. Kata adalah satuan terkecil. Contohnya menetapkan, mengembangkan, dibuat. Jadi verba itu sesuatu yang dilakukan atau yang ada pengaruhnya. Menetapkan, mengembangkan, buat. Kalau tadi benda ya nomina. Nah, ada frasa verba. Kalau tadi frasa nomina, ini frasa verba. Frasa ada dua kata atau lebih dalam satu fungsi kalimat. Contoh frasa verba, sedang menetapkan, sudah membagi, akan dibuat.
Nah, ini fungsi kalimat SPOK yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ini contohnya supaya lebih jelas. Sari akan membuat kue kering besok. Sari merupakan subjek. Subjek apa? Kata atau frasa? Ini merupakan kata. Katanya masuk nomina atau verba? Nomina ya, karena ini merupakan benda hidup gitu, manusia ya. Sari subjek akan membuat berarti fungsi predikat. Predikatnya merupakan kata atau frasa. Berarti ini merupakan frasa karena dalam satu fungsi predikat itu terdapat dua kata ya, ada ini yang warna pink. Lalu kue kering. Kue kering merupakan fungsi objek. Objeknya apa? Apakah frasa verba atau frasa nomina? Karena ini merupakan kue kering adalah benda, berarti frasa nomina. Lalu Sari akan membuat kue kering besok. Besok merupakan keterangan waktu. Ini kata atau frasa besok itu? Kata ya, karena hanya ada satu kata dalam satu fungsi keterangan. Seperti itu ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA atau di grup sambil diskusi silakan. Selanjutnya, ada afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiksasi adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Berarti ini fokusnya pada imbuhan ya. Nah, ada beberapa jenis afiksasi. Yang pertama ada prefiks. Prefiks itu adalah imbuhan awal. Lalu ada infiks, imbuhan tengah. Ada sufiks, imbuhan akhir. Dan ada konfiks, imbuhan awal dan akhir. Kita lihat contohnya. Prefiks atau imbuhan awal, contohnya me, di, ber, pe, ter, ke. Contohnya ada memasak, berbagi, dimakan, perawat, terbaru, dan ketua. Lalu infiks itu imbuhan yang ada di tengah. Biasanya ini hanya sedikit ya, hanya beberapa, jarang. Ada imbuhan er, dan Contohnya gelembung dari kata dasar gembung, gerigi dari kata dasar gigi, dan jemari dari kata dasar jari. Selanjutnya ada sufiks, imbuhan akhir. Contohnya an, kan, dan i. Makanan, panaskan, dan sirami. Lalu konfiks awal dan akhir. Contohnya mekan, dikan, pean atau peran, kean, beran, mei, dan dii. Contohnya mengerjakan, disarankan, perkebunan, kedinginan, bersalaman, mewarnai, dilempari. Nah, ini merupakan imbuhan. Jadi afiksasi itu adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Ada awal, tengah, akhir, awal, dan akhir. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskriptif. Nah, ini yang biasanya ada di teks laporan hasil observasi selain dua tadi ya. Kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa? Kalimat yang menggunakan verba definitif. Nah, verba definitif itu seperti apa? Contohnya ada di sini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Bisa lihat ya bahwa kalimat ini mengandung verba definitif, yaitu adalah. Selain adalah bisa merupakan. Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat definisi atau lebih ke pengertian ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu apa? Kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Nah, contohnya seperti ini. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pandalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan cempurit yang terdiri atas puding dan gapit. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Jadi, contoh kalimat deskripsi itu kalimat yang menjelaskan suatu gambaran sehingga apa yang kita baca itu tergambar dalam pikiran kita. Tuh seperti ini, wayang ini terbuat dari
kulit kerbau. Berarti kita juga bisa terbayang ya, oh wayang ini terbuat dari kulit kerbau. Lalu warnanya sesuai dengan kaidah pulasan wayang Pandalangan, jadi terbayang. Nah, yang bisa terbayang, tergambar, atau seolah-olah kita merasakan, itu merupakan contoh kalimat deskripsi. Lalu selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini kaidah kebahasaan teks LHO yang keempat. Apa saja ya kalimat simpleks dan kompleks ini artinya? Kalimat simpleks ini sama saja dengan kalimat inti. Kalau misalnya dulu ada kalimat inti, nah ini kalimat simpleks. Jadi istilah baru ya. Kalimat simpleks atau kalimat inti, apa itu? Kalimat yang terdiri dari satu klausa. Jadi kalimat simpleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Nah, klausa itu apa? Klausa adalah subjek dan predikat. Jadi kalimat yang terdapat subjek dan predikat itu namanya klausa. Untuk kalimat simpleks ini, klausanya hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, ini, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik pelengkap. Nah, di kalimat ini kan hanya ada satu subjek dan satu predikat, sehingga dinamakan kalimat simpleks. Lalu, contoh kedua ada wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, di sini juga wayang tersebut termasuk subjek, berbentuk predikat, pipih objek seperti wayang kulit, keterangan. Ini terdiri dari satu subjek, satu predikat, meskipun ada objek, keterangan, tapi kalau misalnya subjeknya hanya satu dan predikatnya hanya satu, itu merupakan kalimat simpleks. Tuh, kita lihat wayang tersebut, ini subjek kan? Dalam subjek ini ada berapa kata? Ada satu atau dua kata? Ada dua kata ya, berarti ini namanya rasa. Lalu dalam predikat, berbentuk, ada berapa kata? Satu kata. Nah, berarti ini kata, bukan frasa. Bisa membedakan mana kata dan frasa ya. Nah, selanjutnya kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Apa itu kalimat kompleks? Adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi, klausanya itu lebih dari ada dua atau lebih. Subjek dan predikat, antara subjek atau predikatnya itu ada dua atau lebih, itu namanya kalimat kompleks. Kalau tadi kalimat simpleks hanya satu subjek dan satu predikat. Nah, kita contohnya ya. Oh ya, ada dua. Kalimat kompleks ini ada dua jenis. Yang pertama kalimat kompleks setara, yaitu cirinya menggunakan konjungsi koordinatif. Biasanya ditandai dengan kata dan atau, ada dan atau. Contohnya, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Bisa kita lihat, dalam budaya modern merupakan keterangan, wayang adalah subjek, berfungsi adalah predikat, menghibur adalah pelengkap, dan mendidik adalah pelengkap. Nah, di sini predikatnya itu ada dua. Sebenarnya berfungsinya itu berfungsi untuk menghibur dan berfungsi untuk mendidik. Jadi predikatnya ada dua ya. Karena ini sudah diwakili oleh konjungsi koordinatif, sehingga berfungsinya hanya ditampilkan satu, tetapi maknanya ada dua. Nah, ini contoh kalimat kompleks setara. Ya, dan cirinya juga ada konjungsi koordinatif dan. Lalu contoh yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar merupakan subjek, aktif predikat, pada malam hari keterangan, tetapi merupakan konjungsi koordinatif. Tidur predikat, pada siang hari keterangan waktu. Di sini kita lihat predikatnya ada dua, lalu ditandai juga dengan konjungsi koordinatif yang merupakan ciri kalimat simpleks setara. Ini ada dua ya predikatnya, berarti ini merupakan kalimat kompleks. Predikatnya itu ada aktif dan tidur. Lalu ada
yang kedua, kalimat kompleks bertingkat. Apa itu? Cirinya menggunakan konjungsi subordinatif, yaitu cirinya menggunakan karena, selanjutnya pokoknya menggunakan konjungsi subordinatif. Ini contoh kalimat simpleks bertingkat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, keberadaan The Topeng merupakan subjek, tidak dapat dipisahkan predikat, dengan Museum Angkut keterangan, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini ada lagi, bisa dirinci lagi fungsinya, karena itu konjungsi subordinatif. Lalu kedua tempat ini subjek, berada predikat di satu tempat yang sama, keterangan. Di sini ada dua subjek dan dua predikat ya. Lalu ada turunannya, karena. Nih, yang pertama yang di atas itu merupakan klausa atasan, lalu diturunkan lagi karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini ada klausa bawahan. Nah, ciri dari kalimat kompleks bertingkat itu selain adanya konjungsi subordinatif, juga ada klausa atasan dan klausa bawahan. Bisa kita lihat ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi setara karena hanya penambahan, jadi dan, menggunakan dan atau. Kalau ini bertingkat bisa dan atau, tetapi ya kalimat setara itu. Kalau ini kalimat kompleks, lebih panjang kalimatnya dan ada sebab akibat di sini, sehingga ada klausa atasan dan klausa bawahan. Nah, seperti itu. Itulah 4 dari kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Apa saja yang tadi sudah kita bahas? Ada nomina dan verba, yaitu ada kata dan frasa. Kita sudah bisa membedakan ya, mana kata, mana frasa, dan mana yang nomina dan mana yang verba. Lalu ada afiksasi atau imbuhan, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Itulah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas nanti saya beri di luar video ya, seperti biasa. Jika ingin berdiskusi silakan, bisa di WA, di Google Classroom, atau mau personal chat silakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Masukan dan saran disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.